Oke, baik. Berikut saya akan berikan bagaimana cara membuat quiz di Google Drive. Pertama, kita akan masuk ke folder Anda masing-masing. Setelah itu, dari button New, Anda bisa buka di Google More, dipilih Google Form. Dipilih Google Form. Oke. Pada bagian Google Form, Anda akan berikan title judulnya, misalkan Quiz IT. Dan saya akan berikan kali ini dua tipe jenis pertanyaan, yaitu short answer dan pilihan ganda, atau multiple choice. Oke. Di sini akan ada default sementara, Anda bisa tentukan, klik di bagian question, kemudian ada multiple choice, ada short answer, paragraph, dan lain-lain, checkbox, dan lain-lain. Kemudian saya akan coba buat pertanyaan pilihan ganda. Anda bisa mencari di internet untuk pertanyaan pilihan ganda dan jawabannya. Misalkan di sini ada soal dan jawabannya nomor 4 dan jawabannya A. Jadi di sini saya copy terlebih dahulu soalnya. Oke, saya copy. Kemudian di paste di sini. Setelah itu pada bagian option adalah jawabannya. Jawaban pertama di sini adalah email. Saya copy lagi. Di option pertama saya paste di sini. Kemudian pada jawaban kedua, Anda tinggal klik di sini add option, di paste kembali. Ketiga, www, misalkan di sini www. Add option. Dan yang terakhir adalah kita masukkan di sini news group. Telnet. Oke, kita sudah punya jawaban. Oke, ini untuk soal pertama quiz IT. Otomatis judul di sini akan sama dengan nama file formnya. Setelah itu, Anda bisa klik required, artinya jawaban ini harus dijawab. Oke. Berikutnya adalah kita akan buat add. Di sini jenisnya adalah short answer. Oke. Di sini akan saya coba masukkan misalkan pertanyaan, apa istilah dari drive? Dan saya copy saja pertanyaannya. Copy. Kemudian saya paste di sini. Oke, karena jawabannya isi short answer, saya klik required. Baik, ini contoh untuk dua pertanyaan. Yang satu adalah multiple choice dan yang satu adalah essay dengan short answer. Jika Anda ingin jawabannya lebih panjang, Anda bisa pilih paragraf. Baik, kita bisa preview sementara di atas. Kita klik preview. Oke, di sini saya klik preview. Ini adalah hasil contoh pertanyaan yang sudah kita buat. Mungkin di sini ada kesalahan, ada option 4 yang salah di sini. Kita bisa tutup. Kemudian kita edit kembali. Pada bagian ini kita hilangkan. Baik, sehingga kita preview kembali seperti ini. Oke, ini hanya belum ada jawaban benar dan bobot nilai. Setelah itu, kita bisa juga mengganti theme dengan warna lain seperti ini. Pilihan Anda.
Oke. Berikutnya adalah kita akan menjadikan ini sebagai quiz. Di bagian setting, Anda klik di sini. Ini ada general, presentation, dan quiz. Anda akan jadikan quiz. Make this a quiz, Anda pilih. Kemudian release grade artinya nilai akan diumumkan apakah langsung immediately after each submission setiap kali pengiriman atau hanya nanti akan belakangan setelah beberapa waktu. Sementara ini pilihannya adalah immediately after each submission. Pilihan di bawah adalah responden atau yang menjawab apakah bisa melihat jawaban salah, jawaban benar, atau jumlah poin di dalam soal. Kita save kembali. Anda bisa lihat di bagian setting kembali. Di bagian quiznya sudah jadi make. Kemudian pada bagian presentasi ada show progress bar yang kali ini tidak kita tentukan karena pertanyaan hanya 2. Kemudian kita bisa pilih shuffle question order, artinya kita acak pertanyaannya. Dan show link submit another response jika ingin jawaban yang lain dimasukkan. Sementara ini, dan ada pilihan konfirmasi message ketika jawaban sudah dijawab, kita bisa isi misalkan terima kasih, jawaban Anda sudah disimpan. Oke, kemudian pada bagian general, kita bisa butuhkan collect email address dan respon bisa menerima jika dibutuhkan. Oke. Kemudian pada bagian request sign in, ini tidak perlu diklik dan respon dapat mengedit hasil jawaban. Si summary chart ini bisa diperlukan dan tidak. Kali ini saya tidak pilih. Kemudian kita save. Oke, sekarang kembali ke bagian edit soal. Di soal otomatis ini muncul email address ya, karena kita butuhkan email untuk respon. Di soal kita klik kembali, maka nanti di sini muncul answer key dan poinnya. Karena di sini ada 2 soal, maka saya coba agar nilai 100 berarti memasukkan masing-masing 50 poin, atau bisa esai berupa 40 dan answernya 60. Anda bisa set. Oke. Di sini saya jawab answer key, saya klik di sini. Jawabannya benar, saya pilih dulu email. Kemudian poinnya misalkan dari 100 saya pilih multiple choice 40 poin. Oke, cukup seperti itu. Kemudian di jawaban kedua, karena esai, saya answer key-nya langsung ke poin. Dan ini Anda bisa tambahkan add answer key feedback jika dibutuhkan. Saya masukkan di sini misalkan 60. Jadi total 100. Dan kita bisa nanti mengedit kembali. Oke, setelah ini Anda sudah tentukan quiz dan tentukan bobot nilai dari masing-masing soal. Maka berikutnya adalah kita bisa melihat respon. Saya klik respon di sini. Saya buka akses untuk responnya. Dan di sini saya create spreadsheet quiz IT dan saya buat create new spreadsheet. Saya create, artinya akan membuat langsung file spreadsheet seperti Excel di Microsoft. Di sini ada timestamp, email address, score, dan pertanyaan, 2 pertanyaan yang kita tentukan tadi. Sekarang kita akan coba tes. Baik, ini Anda bisa set. Saya kasih warna misalkan kuning dan biar agak rapi. Baik. Oke.
sekarang kita akan tes. Ketika Anda ingin memberikan tes kepada orang lain, kembali ke quiz dan di sini ada send. Oke, di sini akan saya send, kirimkan ke orang lain. Saya masukkan di sini akun lain, misalkan akun saya yang lain sementara. Oke, Anda bisa menambahkan beberapa orang, ya. Oke, ini contohnya ke akun saya yang lain. Kemudian subjeknya saya pilih adalah quiz IT. Pesannya adalah selamat mengerjakan quiz. Oke. Saya bisa klik pilihan including form email. Jadi ada form pertanyaan masuk ke dalam email. Saya klik dan langsung saya kirim send. Di saat yang bersamaan, email dari segala share kita klik. Oke, ini adalah email penerima respon ya. Saya klik. Oke, di sini ada langsung pilihan pada email dan Anda bisa klik langsung. Sini saya masukkan email saya atau email untuk responnya. Kemudian saya langsung mengisi, misalkan jawabannya tadi saya pilih email, kemudian apa istilah dari Pak. Misalkan jawabannya sini adalah sekumpulan record yang berhubungan gitu ya, berhubungan. Oke, saya bisa pilih klik send me a copy of response jawabannya, kemudian di submit. Oke, baik. Kalau ada error di sini ketika direspon, dan Anda bisa lihat ketika di sisi server Anda responnya pun belum ada yang masuk, berarti gagal. Respon di sini bisa menggunakan fill out in Google Form. Ini akan lebih aman. Jadi langsung klik dari email ke Google Form, kemudian saya isi kembali. Harus diisi email, kemudian ini acak jawabannya. Saya jawab adalah kumpulan record yang terhubung, saling terhubung. Kemudian saya pilih email. Oke, ada poinnya di sini. Dan saya send, copy respon. Saya klik captcha-nya. Kemudian saya submit. Dan ada bacaan tadi responnya. Terima kasih, jawaban Anda sudah tersimpan. Anda bisa mengedit dan juga langsung view score di sini. Kita bisa lihat view score karena tadi dipilih dan nilai saya 40/100 karena belum dijawab atau jawaban mungkin belum dinilai untuk jawaban istilah yang lainnya. Dan pada bagian email responden atau email kita akan masuk di sini dari email saya jam sekian, kemudian nilainya. Oke, di email respon, maka Google Form sudah masuk jawaban terkirim. Nah, karena tadi belum kita nilai, maka kita lihat di response di email pengirim atau kita membuat soal di question sendiri sudah kita bobotkan di respon. Di sini kita bisa langsung melihat di summary-nya. Ini ada jawabannya. Dan ketika di bagian respon kita bisa klik orang yang kita kirimkan. Kemudian di sini kita bisa memberikan nilai. Kalau ini bobotnya sudah jelas 40,
jika benar, kalau salah 0. Nah, di sini kita bisa masukkan nilai untuk jawaban yang ada. Misalkan kita beri nilai jawabannya di sini 50 dari 60. Anda bisa klik add individual feedback ketika jika butuh. Kemudian saya save. Oke. Maka sudah terkirim dan jawaban nanti di responnya pun langsung berubah nilai menjadi 90, yaitu 40 ditambah dengan 50. Di sini ada tanda bintang tadinya salah gitu ya, karena jawabannya tadi belum diisi. Nah, ketika diberikan jawabannya langsung seperti ini. Saya mau makan yang lain, misalkan ketika Anda di bagian email, saya misalkan submit another response, misalkan di sini, saya masukkan lagi email saya. Kemudian jawabannya misalkan tidak tahu gitu ya. Jawabannya pun ini, send dan submit. Maka ketika kita cek di email kita, artinya di email jawabannya, kita ulangi lagi sampai dengan terkirim. Dan ada jawaban ya, Google Form berikutnya. Oke. Dan di bagian jawaban sudah masuk jawaban kedua ya, nilainya 0 dan kita belum edit soalnya, atau belum di jawab di sini. Bagian respon untuk jawaban yang kedua. Di sini salah dan di sini saya kasih nilai misalkan 30. Save, otomatis nilai yang masuk ke sini pun berubah jadi 30. Seperti ini. Oke. Di respon nanti akan tertulis di sini jawaban dari respon yang sudah kita kirim email. Kita bisa lihat berapa persen rata-rata jawabannya yang benar, kemudian jawaban benarnya sekian persen yang menjawab, dan lain-lainnya. Oke, demikian cara pembuatan kuis di Google Drive untuk e-learning. Selamat mencoba.